kalau yang nggak semua orang itu mampu untuk menjadi orang tua yang baik. Dan ini terlihat dari sikap yang diberikan sang ibu mengenai penyelesaian kasus ini. Yang pertama, ketika tahu anaknya dilecehin itu, dia bukan langsung lapor polisi, enggak. Alasannya apa? Karena dia sibuk bekerja untuk membiayai anak-anak yang lain. Hola netizen yang maha benar. Pinkan Mambo disebut lebih membela suami keduanya daripada sang putri Michelle Ashley. Diberitakan sebelumnya Michelle Ashley mengaku menerima dari suami kedua Pinkan Mambo. Kejadiannya terjadi dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2018 sampai 2021. Buntutnya, suami kedua Pinkan Mambo kini telah mendekam di penjara setelah dilaporkan ke pihak berwajib oleh ayah kandung Michelle. Namun terbongkar selama pengadilan digelar. Michelle Ashley menyebut Pinkan Mambo yang menjadi saksi malah lebih membela suaminya daripada sang putri. Tidak ikut mendengar kesaksian Pinkan Mambo selama di pengadilan waktu itu membuat Michelle penasaran. Akhirnya Michelle memberanikan diri bertanya soal apa saja yang disampaikan Pinkan saat pemeriksaan di sidang berlangsung. Dalam sambungan video call dikatakan Michelle, Pinkan lebih membela suaminya daripada putrinya sendiri. Michelle pun dibuat tidak percaya dengan pernyataan sang mama waktu itu, hingga Michelle memberanikan diri bertanya ulang. Ditegaskan Pinkan membela 2 orang sekaligus, yakni suaminya dan Michelle. Mendengar hal itu, Denny Sumargo dibuat heran dengan ucapan Pinkan Mambo. Denny Sumargo menduga Pinkan Mambo menutupi kesalahan suami karena rasa sayang. Di sisi lain, Michelle pun dibuat bingung dengan sikap sang mama yang masih tidak mempercayai dirinya. Padahal Pinkan Mambo disebut sudah ditunjukkan bukti yang dilakukan ayah sambung Michelle. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini saya mau menanggapi sedikit berkomentar tentang kasus Pinkan Mambo dan anaknya. Ini dari segi yang saya lihat dari sisi Pinkan Mambo, dia adalah sosok ibu yang berusaha tenang akan kasus yang mencuat. Karena apa? Satu, dia tidak tahu di lokasi, dia tidak ada di lokasi. Ya, yang kedua, dia tipe orang yang bijak. Dia tidak mau menelan mentah-mentah apa yang dia terima baik dari si A atau si B. Sedangkan untuk anak perempuannya, jujur saya melihat auranya ini merah kehitaman, yang artinya sesuatu yang ada yang terselubung selain apa yang diceritakannya. Ada sesuatu yang dia tutupi dengan rapi, yang bisa dia tutupi dengan sangat amat rapi. Selain apa yang dia ceritakan ya, yang saya lihat seperti itu ya. Yang saya dilihatnya ada garis tegas rasa takut dan dendam, namun lebih ke arah dendam di pancaran matanya. Kita tidak tahu, dan saya juga tidak mau beropini lebih banyak karena yang saya lihat sebentar lagi akan terbukti apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Untuk Pinkan Mambo, kamu adalah wanita yang kuat, wanita yang bijaksana, wanita yang bisa melakukan segala sesuatu hal dengan perhitungan yang tepat. Sebagai seorang ibu, tidak mungkin kamu membiarkan anakmu mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, karena kamu bisa melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anakmu. Untuk anaknya, Pinkan Mambo, jadilah anak yang manis, jadilah anak yang selalu membahagiakan orang tuamu, jadilah anak yang penuh kasih sayang. Karena kamu memiliki orang tua yang luar biasa, yang memang saya lihat Pinkan Mambo itu orang yang sangat berjuang habis-habisan. Dia berani menaruh rasa malu di belakang. Yang penting anaknya hidup layak, seperti itu ya. Ini yang saya lihat. Saya berdoa, saya berharap secepatnya, sebentar lagi akan terkuak apa yang sebenarnya terjadi. Selamat sore, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon izin pada semuanya. Terima kasih. Nah, ini podcast Bang Denny itu ngungkap ke Michelle yang oleh papa tirinya ya. Ini nih alasannya aku kena ngopo kok arep menikah meneh itu 1000 pertimbangan, karena aku punya 2 anak perempuan. Bayangke anak dari korban perceraian orang tuanya, ketika orang tuanya itu bercerai itu dia sudah terluka, sakit hati. Aku piye rek, melu bapak apa melu itu dek iki wis bingung, kalut, panik, mbok kepiye le mikirke, cuma enggak berani ngungkapke. Ditambah meneh nek ibuke nikah tidak mempertimbangkan perasaane anak, keamanane anak, kenyamanane anak. Ngene hasilnya. Makanya ya rek, aku pesen ya ambek konco-konco, dulur-dulur bolo-bolo single parent, kon gak popo nikah maneh. Tapi pertimbangkan keamanan, kenyamanan anak, karena anak kita tanggung jawabnya kita. Nanti sing ditakoni pertanggung jawabannya dhewe karo pusat kono ya kita tentang anak. Ojo egois mek mikirke seneng ya awake dhewe.
Dadi kanggo bolo-bolo sing arek nikah meneh single parent, aku pesen ki menyarankan ojo nganti koyo ngene terjadi nih. Banyak sekali kasus-kasus kok ngene iki saiki aku mau ayah tiri anaknya. Jangankan ayah tiri, ayah kandung ae ono rek. Bayangno bocah ketakutan ngarawani omong. Koyo ngopo tersiksa mental bocah kuwi. Itu alasan kenapa saya memakai 1000 pertimbangan kalau mau menikah lagi. Dimana anak ki keluarga tempatnya dia berlindung bersandar. Tapi nek kasus kong ini keluarga itu suatu hal yang menakutkan bagi dia. Takut sampai minta dijemput karo papai. Ngono ya rek, nek arek nikah meneh pertimbangkan sebaik mungkin untuk keamanan dan kenyamanan anak kita. Salam waras dari Purworejo. Nah, kalian pasti udah tahu dong kasusnya Michelle yang sama ayah tirinya sendiri. Ini menarik nih, tapi dari kasus ini aku cuma mau buat pesen atau janganlah buat semua orang tua yang mohon maaf sudah bercerai. Kalau punya anak cewek terus pengen nikah lagi nih, harus dicari nih laki-laki yang bener-bener baik luar dalam gitu. Jangan sampai kita tahu laki-laki itu nggak baik, tetap aja dinikahin gitu. Jangan sampai lagi nih kalau laki-laki itu membahayakan anak kita, tetap aja kita pertahanin. Jangan ya, jangan seperti itu gitu. Apalagi nih kalau anaknya udah mengadu hal-hal yang berbau negatif gitu, lebih baik digali lagi gitu. Jangan sampai kita menolak untuk percaya demi mempertahankan seseorang yang akan merusak kebahagiaan. Hari ini gue pengen ngebahas kasus tentang anak yang sama ayah tirinya. Cuma gue gak bahas tentang ayah tirinya, enggak. Karena menurut gue dia bukan manusia lagi, enggak. Udah dajal. Nah di sini gue pengen ngebahas dari sisi ibunya, yang dimana bisa menjadi contoh nyata kalau yang gak semua orang itu mampu untuk menjadi orang tua yang baik. Dan ini terlihat dari sikap yang diberikan sang ibu mengenai penyelesaian kasus ini. Yang pertama, ketika tahu anaknya dia bukan langsung lapor polisi, enggak. Alasannya apa? Karena dia sibuk bekerja untuk membiayai anak-anak yang lain. Oke, kita acknowledge kalau misalnya dari satu sisi si ibu itu baik karena masih mikirin anak-anak yang lain. Tapi maksud gue itu anak kandung lu sendiri loh. Masa sih lu gak bisa namanya mengusahakan walaupun sampai nangis untuk yang namanya nemenin anak lu mendapatkan keadilan. Udah gitu, dia juga masih yang namanya menyalahkan sang anak atas kejadian yang dialami oleh anaknya. Gila gak? Gini ya, gue sebagai anak juga pernah yang namanya ngalamin trauma gitu. Bukan masalah tentang bullying. Dan kalian tahu apa yang orang tua gue lakukan? Mereka minta maaf. Bukan salah mereka gue dibully, tapi orang tua gue minta maaf karena mereka gak bisa melindungi gue. Mereka juga langsung pergi ke sekolah untuk negur anak-anaknya. Dan walaupun ini kejadian udah lama dari gue SMP sampai gue dewasa, sampai gue kuliah, mereka masih make sure untuk memastikan gue overcome trauma dengan memberikan gue kesempatan pergi ke psikolog, psikiater. Kan nyokap gue ikutan retret healing di Bali. Itu yang seharusnya seorang ibu lakukan. Harusnya ibu itulah yang menjadi orang pertama untuk yang namanya ngelaporin ke polisi. Orang pertama memastikan kalau misalnya anak ini itu bisa overcome traumanya. Orang pertama yang ngasih ketenangan, kenyamanan, dan bukan malah ngasih pressure ke anaknya. Sampai si anak ngerasa dia butuh untuk speak up di media mengenai masalah yang menimpa dirinya. Satu hal lagi yang bikin gue gak habis pikir. Sampai sekarang tuh ibu dan juga ayah dirinya masih berstatus suami istri. Belum bisa. Hai Michelle, peluk online ya dari aku. Jujur, dengar cerita kamu tuh aku gemeteran, aku deg-degan. Aku tuh merasakan gimana rasanya tertekan di sebuah rumah yang harusnya kita dapat perlindungan, tapi ini gak ada yang bisa melindungi kita sebagai anak. Aku tidak mempertanyakan statement kamu benar atau tidak. Yang pasti karena pelaku sudah dipenjara berarti dia bersalah. Michelle, aku cuma mau bilang sama kamu, kita sebagai anak jauh dari orang tua itu bukan berarti kita jahat sama orang tua. Orang tua berhak memilih kebahagiaannya dan kamu pun punya hak untuk bahagia. Menurut aku, dengan kamu pergi dari rumah dan meninggalkan mamah kamu, itu adalah hal yang paling tepat. Menurut aku, hal yang paling tepat adalah kamu meminta perlindungan Tuhan dan mendoakan mamah kamu agar pikirannya bisa terbuka sesuai apa yang kamu harapkan. Semakin kamu speak up di sosial media, aku rasa mamah kamu akan semakin unrespect sama kamu. Kenapa begitu? Karena dengan mamah kamu belum bisa meninggalkan ayah sambung kamu saja, itu sudah membuktikan bahwa memang bahagianya dia di situ. Dan saat ini yang perlu kamu perhatikan adalah diri kamu sendiri. Cari kebahagiaan kamu di mana, bahagiain diri kamu sendiri. Jadi anak yang baik itu bukan selalu ada di samping orang tua, tapi dimanapun kita berada, kita selalu mendoakan orang tua kita. Michelle,
kamu tetap berharga di mata orang yang sayang sama kamu. Kalau kamu sudah berada di tempat yang memang bisa melindungi kamu, stay di situ, kembangkan diri kamu, lupain masa lalu. Yang terpenting adalah doakan orang tua kamu.